Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu ini ketong berkesempatan mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan ketong semua dalam menghadapi tantangan zaman, lebih khusus virus corona yang mengancam kehidupan manusia di dunia ini, bahkan yang sungguh memberi pengaruh pada setiap bidang hidup kita semua. Lembaga Pembinaan Jemaat menetapkan bacaan dari Yesaya 48 ayat 17 hingga 22 dengan tema minggu Keluarga Mengalami Damai Sejahtera. Pertanyaan bagi ketong semua, mungkinkah atau dapatkah ketong mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan di tengah-tengah kondisi hidup seperti sekarang ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, pasti ada sebagian orang yang jawab bisa, tapi ada sebagian juga mungkin yang menjawab tidak bisa. Rasa damai sejahtera dan kebahagiaan itu tidak mereka rasakan. Sebab bagaimana mereka harus merasakannya, mengalaminya, sementara Bapak Ibu saudara-saudara, mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka mengalami duka cita, mereka mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami kehilangan mata pencaharian. Memakan sekarang ini saja susah. Bahkan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara ketong bilang sekarang ini mau kumpul dengan teman-teman kerja, dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman kuliah. Itu suseng ada lain sing sama kamuka. Canda tawa, berpelukan mesra, itu tidak lagi ketong merasakan Bapak Ibu saudara-saudara. Ketong hanya bisa ada di rumah, di keluarga ketong masing-masing. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini sebuah kenyataan hidup sekarang yang dirasakan dan dialami. Bahkan di tengah-tengah situasi ini ketong diajak untuk hidup berdamai dengan virus corona. Sebab seng tahu kapan badai ini berlalu. Biar Tuhan saja yang punya kuasa, yang mampu untuk memulihkan kondisi ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, atas tema pembinaan minggu ini dan realitas yang ketong alami, maka Bapak Ibu saudara-saudara, Yesaya 48 ayat 1 hingga 22 secara keseluruhan mau menjelaskan tentang Tuhan yang meneguhkan kembali keberadaan Israel, bahwa Dialah Allah yang ada di masa lampau, Allah yang ada di masa kini, tetapi juga Allah yang ada di masa depan. Sikap Israel yang seng percaya pada janji Allah, sikap Israel yang kepala batu, yang tukang melawan, membuat mereka ditegur lewat peristiwa-peristiwa berat, entah itu peristiwa di padang gurun maupun peristiwa pembuangan di Babel. Namun Tuhan tetap setia pada janjinya. Ia marah, tetapi kasih setianya selalu ditunjukkan, sehingga Israel tidak dilenyapkan. Sebab apa Bapak Ibu saudara-saudara? Sebab Tuhan Allah telah berjanji tidak akan mengalihkan kasih dan kemuliaan kepada umat lain atau kepada bangsa lain. Oleh sebab itu Tuhan Allah bertindak untuk menebus mereka. Ayat 12 hingga ayat 22. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada dua hal yang mau diuraikan dalam teks bacaan ini. Pertama, ayat 17 hingga ayat 19. Bapak Ibu saudara-saudara, sikap mendengar dan memperhatikan adalah dua sikap yang harus dinyatakan, yang harus ditunjukkan oleh umat Israel.
Apa yang diajarkan, apa yang difirmankan, itu harus didengar, sebab itu berasal dari Tuhan Allah. Itu sangat berfaedah, sangat bermanfaat untuk hidup. Lalu kalau sudah dengar, itu berarti harus perhatikan baik-baik. Dengan kata lain, lakukanlah itu dalam hidup. Maka keselamatan, kebaikan, kebahagiaan akan menjadi bagian hidup mereka, dan hidup mereka akan dijauhkan dari kesusahan dan penderitaan. Hal ini bukan berlangsung dalam waktu sesaat atau sementara saja, tetapi dalam waktu yang lama, selama-lamanya Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan Tuhan Allah yang mengasihi mereka. Yang kedua, ayat 20 hingga 22. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tindakan penebusan penyelamatan yang telah dikerjakan Allah harus direspons, harus dijawab dengan membuang atau meninggalkan hidup yang lama, hidup yang penuh dosa. Mereka harus menyaksikan karya selamat Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup mereka, yang telah dikerjakan Allah bagi mereka. Mereka harus melakukan firman-Nya, menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa-bangsa lain, sehingga mereka juga menjadi bagian dari karya selamat Allah, bahkan menjadi percaya kepada Allah. Perjalanan panjang umat di padang gurun adalah bukti kasih setia Allah yang terus membimbing dan menuntun mereka untuk tetap hidup, sehingga mereka tidak kehausan atau tidak kelaparan. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara mereka ada di padang gurun, padang yang tandus, bukti kasih setia Allah selalu dinyatakan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada dua hal yang mesti ketong lakukan ketika ketong sudah mendengar firman Tuhan saat ini. Yang pertama, Allah dalam Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera dan kebahagiaan bagi kita. Ia adalah Allah yang tidak berubah, baik hari ini, esok maupun selama-lamanya. Ia adalah Allah yang berkarya di masa lampau, masa kini maupun masa depan. Seberat dan sesulit apapun situasi dan kondisi hidup kita sekarang ini, apalagi ketika kita diperhadapkan dengan ancaman virus corona, kita tidak boleh takut, tetapi teruslah percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya, sebab di balik tantangan dan penderitaan, pasti Tuhan berkarya untuk menebus dan untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, dengar dan perhatikanlah atau lakukanlah apa yang baik, yang membawamu dan menuntunmu untuk memiliki masa depan yang baik. Hidup yang lama, yang suka bikin dosa, kasih tinggal akan jua. Atau mesti bertobat, lalu hidup di dalam kebenaran, melakukan firman-Nya, perintah-Nya, ajaran-Nya dalam ketumpung hidup. Hidup sekarang jangan ingat diri sendiri, tapi mesti balik muka lihat orang-orang yang susah yang ada di sekitar ketong karena dampak dari virus corona ini. Damai dan kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara akan ketong miliki kalau ketong semua sebagai keluarga Kristen tetap bertekad untuk hidup di dalam Tuhan, bukan hidup di luar Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu berarti ketong jua mengikuti apa yang Tuhan bilang lewat pemerintah dan gereja atas situasi terkini. Jangan kepala batu, jangan tukang melawang, tapi jadi orang yang dengar-dengaran.
Jang berjalan takar ruang ukur jalan. Kalau itu yang penting. Tapi tado lalu tinggal di rumah. Hidup bersih dan sehat. Sering cuci tangan. Pakai masker. Dan makan yang teratur. Supaya dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketong semua tetap menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup ini, bahkan di minggu yang ketong akan jalani. Tuhan memberkati ketong semua. Amin.